Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat renungan malam Salom, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sinar terang dari surga, dari Allah Maha Tinggi, datang dan sinarilah, beri damai di hati kami, untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber hidup yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Sabtu 13 Juni 2026 dari kitab Matius 27 ayat 32 hingga 44 yang menjadi ayat pembimbing ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Jadilah pemimpin yang baik. Negara dan gereja membutuhkan pemimpin yang baik di hadapan Tuhan, yang dapat menjadi teladan. Sikap dan tutur kata pemimpin akan memberi dampak bagi yang dipimpin. Para imam dan ahli-ahli Taurat adalah pemimpin di kalangan orang Yahudi. Tetapi setiap hari mereka melayani di bait Allah dan mempelajari kitab suci yang berisi Taurat. Tapi pada kenyataannya mereka tidak hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Allah. Para imam, kepala dan ahli Taurat dengan tuduhan palsu menggugat. Berakibat Yesus Kristus yang tidak bersalah disalibkan. Mereka merasa tidak suka, merasa tersaingi, iri hati dengan keberadaan Yesus, yang kemanapun ia pergi, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Ketika Yesus disalibkan, seakan Yesus tidak berdaya. Mereka merasa seolah-olah telah menang dan menaklukkannya. Mereka mengolok-olokkan Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat diselamatkan. Mereka mengejek Yesus saat disalib, tetapi Yesus menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, "Aku adalah anak Allah," ejekan mereka menjadi kebenaran. Mereka yang memusuhi Yesus mengira klaimnya sebagai anak Allah telah gagal karena dia disalibkan. Namun ejekan tersebut justru menggenapi rencana penebusan Allah. Yesus tidak turun dari kayu salib karena ketaatannya yang mutlak kepada Bapa untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, renungan ini ujian keyakinan bagi kita. Sama seperti Yesus yang diejek iman dan harapannya kepada Bapa, kita juga sebagai pengikutnya seringkali diuji saat menghadapi penderitaan atau tantangan hidup. Dunia mungkin meragukan iman kita. Di titik inilah kita dipanggil tetap setia dan berserah penuh kepadanya. Jadikan ketaatan Kristus sebagai teladan saat kita menghadapi masa-masa sulit, bahkan mungkin diremehkan orang lain. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dunia untuk membela diri,
tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan, sebab rencananya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memberikan keselamatan dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus menuntun kita. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu merasakan, walaupun hidup kami silih berganti, susah dan senang, tapi kami selalu ingat akan firman Tuhan, supaya kami selalu kuat apapun yang kami hadapi. Tuhan berkati kami pada malam hari ini. Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, hingga kami bangkit dalam keadaan sehat pada hari esok. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.